Ketika orang Aswaja melantunkan syair madah memuji Rasulullah, dikatakan ghulu, keterlaluan terhadap Rasulullah. Membaca maulid diba, membaca maulid berzanji, dikatakan ghulu. Bahkan salawat, katanya salawat bid'ah yang tidak maksur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan meninggalnya Pak Yazid Jawas, ternyata mereka lebih ghulu mengkultuskan Pak Yazid Jawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukrulahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Apakah yang salah di mata mereka adalah selain kelompoknya? Ketika kami orang-orang Aswaja melantunkan madah pujian terhadap Rasulullah yang terdapat di Maulid Diba, Maulid Berzanji, Syarafil Anam, Simtud Durar dan lain-lain, termasuk juga qasidah burdah, ini dikatakan ghulu, terlalu memuji Rasulullah. Keterlaluan dalam memuji Rasulullah. Ini kalau orang Aswaja yang memuji Rasulullah dikatakan ghulu. Saat ini ketika meninggalnya Pak Yazid Jawas, maka terbuka semuanya, lebar semuanya, mata terbelalak ketika mereka bahkan mengkultuskan Pak Yazid Jawas. Apakah Pak Yazid Jawas sudah setara? Setara dengan Nabi sehingga harus dikultuskan seperti itu? Pak Yazid Jawas ketika masih hidup sering mengatakan bahwa sholawat itu harus dari Rasulullah. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Karena kalau mau ngarang sendiri, tentunya sahabat lebih bisa untuk mengarang, lebih bagus. Karena sahabat itu lebih fasih bahasa Arabnya dari orang-orang sekarang. Tapi tidak ada sahabat yang mengarang sendiri, katanya Pak Yazid Jawas. Tetapi ketika meninggalnya Pak Yazid Jawas, bahkan sebelum meninggalnya Pak Yazid Jawas, Ustadz Wahabi bahkan anaknya sendiri membaca salawat hasil ngarang sendiri. Dan ini ketika beliau meninggal dunia, ini salawat mungkin ini adalah muhibbinnya atau siapa, tapi ini sudah viral diupload oleh orang-orang Wahabi. Ayo kita sekarang kaji kalimat per kalimat syair madah ghulu keterlaluan terhadap Pak Yazid Jawas ini. Kita preteli terjemah kalimat per kalimat dan kita langsung maknai secara telek. Lakal hamdu rabbil azizil hamid. Lakal hamdu rabbil azizil hamid. Bagimu segala puji wahai Tuhanku yang mulia dan terpuji. Kalau kita mengikuti susunan ilmu nahu, gramatika bahasa Arab, maka Rabbi ini adalah munada yang dibuang iya-nya. Ini i'rabnya adalah nasab karena munadanya mudhaf, maka yang betul bukan azizi ya, maka harus dinasabkan juga ini. Ya sekarang saya tidak akan membahas ininya. Oke lah, namanya ilmu nahu itu karet, bisa dibaca al-azizu al-azizi terserah. Nah, sekarang kita lanjut ke bait berikutnya. Wasalli ala khairi rusdil abid. Untuk Ustadz Heri Pras dan semua orang-orang Wahabi, ketika masih hidup, Ustadz Yazid Jawas menyatakan bahwa tidak boleh buat-buat salawat sendiri. Ini apa? Wasalli ala khairi rusdil abid. Semoga Allah melimpahkan salawatnya terhadap paling baiknya utusan al-abid. Ini gimana ini? Apakah sudah dilanggar wasiat atau dakwah petuah dari Pak Yazid Jawas yang dilarang untuk buat-buat sendiri? Atau gini ya, kalau orang NU, orang Aswaja yang membuat salawat sendiri bid'ah karena tidak pernah ada maksur atau dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tetapi ketika kelompok mereka membuat salawat sendiri, maka tidak ada bid'ah bagi mereka. Silakan jawab Pak Heri Pras. Ini salawat bid'ah apa enggak? Wa sholli ala khairi rusdil abid. Bid'ah apa enggak? Karena kalau memang salawat itu bisa membuat sendiri, tentunya sahabat lebih bisa karena lebih pintar bahasa Arabnya dari kita. Pak Ustadz Heri Pras, kata Pak Yazid Jawas ketika masih hidup. Kita lanjut.
توفي خير الشيوخ يزيد وأستاذنا خير من نستفيد. Allah, inilah bait-bait syair yang sangat gulu terhadap Pak Yazid Jawas. Tuwfiya khairus suyuhi Yazid, telah meninggal dunia sebaik-baiknya guru, paling baiknya guru. Ingat, khairun itu adalah isim tafdil. Paling baiknya guru telah meninggal dunia yang bernama Yazid. Kita tahu sebaik-baiknya guru kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ustaduna khairu man nastafid, yang merupakan ustadz kami, khairuman, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang, nastafid, yang kita ambil faidahnya, yang kita ambil manfaatnya, yang kita ambil petuahnya, yang kita ambil ilmunya, sebaik-baiknya orang. Ingat, apakah bahasa ini tidak gulu? Apakah bahasa ini tidak, gimana ya? Kalau kita membuat syair mada yang begitu menyanjung Rasulullah, kita dianggap gulu, kita dianggap terlalu mengkultuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Pak Yazid meninggal dunia, para pengikutnya bahkan lebih mengkultuskan, disejajarkan dengan Rasulullah. Ingat, khairu man nastafid wa ustaduna khairu man nastafid, sebaik-baiknya ustadz. Ustadz kami, yakni Pak Yazid Jawas, sebaik-baiknya orang yang kami ambil faidahnya. Apa ini tidak mengkultuskan? Oke lah, kalau memang kalimat ini tidak kalian anggap pengkultusan, yang mengkultuskan hanya maulid-maulid yang dibaca, madah-madah yang dibaca oleh orang NU, ya kami tidak tahu. Berarti ini bukan mengkultuskan, tapi menyanjung, tapi berlebihan, menyanjung yang berlebihan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, makanya kata Pak Yazid Jawas, punya otak itu digunakan. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Nah, silahkan tanggapannya Pak Ustadz Heri Pras yang sangat membagongkan. Tufi rahmatu rabbi alaihi imamun jalilun wada'in rasyid. Telah meninggal dunia imam yang jalil, yang agung, seorang imam. Wow, Pak Yazid Jawas rupanya sudah didaulat sebagai imam, sudah didaulat menjadi imam sekelas Imam Imam Nawawi, Imam Syafi'i, sudah menjadi imam, bergelar imam, jalilun lagi, yang agung, wada'in rasyid, seorang pendakwah, seorang dai yang rasyid. Khalifah Rasyidin. Aduh. Ya, untuk Mas Heri Pras, ini bukan pengkultusan Mas Heri Pras, tapi ini ulu. Ini bukan ulu, tapi pengkultusan.